Mungkin Prof bisa menceritakan bagaimana peranan Rumah Sakit Siaga Raya ini di dalam pengembangan tentang pendidikan dan penelitian. Saya kira peranannya Siaga Raya adalah, kita lihat dari tujuan didirikannya dulu lah Rumah Sakit Siaga Raya. Tujuan didirikannya Rumah Sakit Siaga Raya adalah sebagai suplemen dalam bidang pendidikan untuk institut-institut yang melakukan pendidikan dalam bidang bedah ortopedi khususnya. Kenapa saya katakan suplemen? Karena kita tahu bahwa di rumah sakit pendidikan yang pada umumnya merupakan rumah sakit pemerintah, banyak sekali jenis-jenis tindakan tidak bisa dikerjakan. Misalnya untuk total joint replacement saja itu pada umumnya terlalu mahal untuk dilakukan di rumah sakit pemerintah. Bidang lain memerlukan peralatan untuk digunakannya yang mahal, misalnya artroskopi dan sebagainya. Misalnya di RSCM, saya ingat sekali, saya bercita-cita mendirikan unit artroskopi dari 74 saya pulang dari Amerika Serikat. Tapi baru tahun 90-an bisa diberikan alatnya. Itu salah satu saya kira. Dan selain sebagai suplemen, di Siaga Raya kita adakan acara-acara yang khusus membantu pendidikan. Keuntungannya adalah bahwa kita dipercayakan Rumah Sakit Siaga Raya itu untuk mendidik para calon ahli bedah ortopedi pada stase akhir mereka dalam pendidikan. Dalam rata-rata dalam 6 bulan terakhir mereka pendidikan, mereka harus melewati Siaga Raya untuk melengkapi pendidikannya dalam bidang muskuloskeletal, terutama dalam total joint replacement. Mungkin Profesor bisa menjelaskan kegiatan yang nyata yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siaga Raya mengenai pendidikan dan penelitian tersebut, Prof. Kegiatan yang paling nyata adalah bahwa di Siaga Raya diizinkan asisten-asisten ortopedi dalam bidang pendidikan mengikuti dan mengasistensi tindakan-tindakan operatif, terutama dalam bidang artroskopi dan bidang total joint replacement. Satu kegiatan nyata lainnya adalah di Siaga Raya didirikan suatu klub, namanya Klub Studi Sistem Muskuloskeletal, dan kita bertemu praktis tiap hari Sabtu 2 minggu sekali untuk satu, membahas kasus-kasus ortopedi yang sulit. Kedua, kalau ada penemuan-penemuan baru kita bahas pada hari Sabtu tersebut, atau kalau ada dari pabrik-pabrik alat kedokteran terutama di bidang ortopedi menerangkan cara-cara atau teknik-teknik terbaru mereka. Itu adalah yang nyata setiap 2 minggu sekali plus asistensi. Di samping itu kita secara rutin 6 bulan sekali ada seminar di depan untuk umum, dan terutama dalam rangka HUT kita selalu mengadakan suatu acara seminar atau simposium dalam salah satu bidang ortopedi tertentu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Prof tadi menyinggung mengenai seminar tentang simposium. Apakah peranan Rumah Sakit Siaga Raya ini pernah bekerja sama dengan tenaga ahli dari luar negeri, Prof? Saya kira sudah cukup sering sekali ya. Kita pernah mendapatkan tamu-tamu dari traveling fellows dari European Society for Surgery of the Knee dan Arthroscopy SK. 4 orang yang juga melakukan tindakan operatif di sini, yaitu dari Belanda, dari Italia waktu itu, dan dari Belgia, serta dari Swedia dan Italia. Selain itu kita juga pernah mengadakan workshop artroskopi di Rumah Sakit Siaga Raya, di mana dokter dari Jerman, salah seorang paling ahli di bidang artroskopi, melakukan tindakan-tindakan operasi, malah sampai 3 di satu kamar operasi. Bersamaan juga dengan ahli Dr. Jaap Willem, salah satu tokoh artroskopi di negeri Belanda, yang melakukan tindakan-tindakan operasi pada workshop tersebut. Maksud. Saudara, demikianlah
bincang-bincang kami dengan Bapak Profesor Dr. Syihab Rukmi Helmi, salah satu dokter ahli bedah di Rumah Sakit Siaga Raya. Terima kasih, sampai jumpa.